Jadi kalau menurut saya dan suami, nama itu adalah filosofi ya. Nama itu tidak sekedar nama itu harus memiliki makna yang mendalam. Sebenarnya kenapa menulis perempuan? Karena saya adalah perempuan tentunya ya. Persoalan-persoalan perempuan itu juga saya sangat dalami karena saya menyadari bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lebih kompleks daripada laki-laki gitu ya. Dan cara kita menghadapi persoalan juga kompleks. Ya, saya mendokumentasikan pikiran aja sih kalau di dunia kreatif itu, karena kalau tidak terdokumentasikan takut lewat. Jadi saya ada gerakan yang perempuan Mahima itu, Smart Women Have Voice and Choice. Ya, Smart Women Have Choice itu untuk untuk mengajak perempuan itu, ayo hargai diri dengan lebih optimal, kemudian gali potensi diri dan juga mulai memperbaiki apa yang di masa lalu takut untuk diperbaiki gitu. Kita semua punya masalah, tapi kalau menurut saya masalah itu harus dikelola dengan kreatif gitu. Saya juga sering sedih, saya juga sering marah, saya juga sering gelisah, tapi kalau saya memilih produktif itu ya jadinya buku gitu, bukan tidak larut, bukan stres. Ya, bukan stres yang berujung depresi, bukan stres yang berujung bunuh diri kayak gitu. Kalau saya misalnya melihat orang marah-marah terus kemudian curhat di sosial media atau seperti itu, saya rasa itu kurang produktif gitu. Ingat satu hal, kalau kamu marah, you are hurting yourself ya. You can't hurt anyone else but yourself. Kalau kamu marah. Jadi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dan mengapa kita tidak melakukan apa yang tidak kita lakukan? Itu harus punya jawaban dulu. Kalau kita melakukan yang kita lakukan hanya untuk faktor eksternal, maka internal kita tidak bahagia. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita lakukan itu dari internal dan kita mendapat kepuasan secara internal, nah itu seni hidup. Terus Mahima, lagi maksudnya apa itu komunitas Mahima maksudnya? Mahima, oke. Mahima nih, ngomongin Mahima ya. Mahima itu sebuah komunitas seni budaya, komunitas berpikir, berkarya, berkontribusi pada masyarakat ya. Jadi komunitas Mahima itu artinya apa? Coba tanya dulu. Mahima itu artinya sifat Tuhan Maha Besar. Sifat Tuhan Maha Besar. Ya. Jadi saya mendirikan Mahima itu bukan untuk tujuan Mahima besar secara fisik ya. Bukan fisik gedungnya mewah atau fasilitasnya wah, tapi orang-orang di dalamnya itu semua punya hati yang besar, hati yang luas seperti samudra. Gitu, hati yang berkontribusi kepada masyarakat. Jadi memberi sifatnya. Jadi dia non profit ya. Itu komunitas Mahima. Sekarang sudah 10 tahun. Siapa boleh masuk sana? Everybody can, tapi harus punya passion. Kan biasanya komitmen ya, Mbak ya. Cuma betul, dia harus punya komitmen karena kita di sini tidak ada tidak ada aturan yang formal, harus apa-apa, tidak ada aturan yang formal, tapi kalau kamu suka dan ingin berproses, maka rumah Mahima ini selalu terbuka. Seperti itu. Jadi iya. Jadi jangan masuk Mahima cuma biar dapat dari Ibu Sonia ya. Enggak gitulah. Kalau lain lagi urusannya. Ya. Lanjut ya, Mbak. Ya, terus apa lagi? Semua apa? Oh ya, satu lagi mungkin tentang Mahima. Ya deh, lanjut dulu dah. Ya. Jadi Mahima, komunitas kami sekarang sudah bernaung di bawah yayasan Yayasan Mahima Indonesia yang berbadan hukum dan memiliki ketetapan hukum. Jadi kami akan bergerak di bidang pendidikan secara lebih luas. Kalau dulu kan komunitas saja, sekarang kami akan
melakukan terobosan-terobosan program-program di bidang pendidikan seperti pendidikan bahasa Inggris gitu ya, literasi di keluarga, literasi di masyarakat. Jadi lebih terjamin secara kepastian hukumnya. Gitu. Kan ada kursus juga ya di sana ya? Iya, ya ada. Hari ini sedang berlangsung juga. Iya, ada kursus. Itu gurunya Ya. saya kenal juga rasanya tuh ya. Iya, Kak Masra. Iya, adik saya gurunya, saya Salam. sendiri juga. Salam ya. Salam. Kemarin sempat kita ketemu di Nusa Dua itu di EF English Oh iya benar. Iya. English Hotel Course. Yang- Oke dah. Nah, itu Mahima. Sekarang sampai saat ini Mbak Sonia merasa sudah tercapai segalanya kah? Belum, masih jauh. Apalagi yang Mbak Sonia belum? tuh, Mbak Sonia masih banyak punya harapan, cita-cita, pingin lebih lebih banyak lagi berbuat untuk masyarakat sih. Sekarang ini sudah berbuat tapi masih belum cukup gitu. Harus lebih bagus lagi. Menurut Mbak Sonia Pula belum juga- maksimal. Belum semua dilakukan. Artinya lebih banyak lagi maunya. Wow. Ini baru sebagian, ini just the beginning ya. Iya, for iya, me, iya, it's- iya. Wow, keren. More to come ya, Iya, more wow. to come, and ya kita juga ingin membuka jaringan ke internasional juga. Jadi membantu penulis-penulis Indonesia punya panggung di skala internasional gitu. Jadi ada pembuatan buku-buku lokal yang berbahasa Inggris yang bagus, terus kita kenalkan di dunia luar. Ada penerjemahan karya-karya sastra Indonesia keluar. Ada beasiswa-beasiswa yang bisa kita siapkan untuk penulis bisa residensi keluar. Aduh banyak banget deh, banyak Wow. yang bisa karena iya kebetulan juga jaringan kita sudah ada di mana-mana gitu ya, sudah Wow. ada di Asia Komunitas Pasifik Mahima lah. itu juga kan penerbit buku gitu ya, Mbak ya? Iya, Oh, Mahima juga menerbitkan buku. Iya, betul. Berarti Kami juga kalau saya nulis buku bisa diterbitkan Boleh. Mahima. Oh, oke. bisa. Saat ini kami sedang mengedit banyak buku. Bulan September ini produktif banget, banyak buku kami edit, banyak penulis baru. Dan terakhir kemarin Prof. Pitane nulis buku. Kami kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian banyak kerjasama juga sih yang akan datang ini, gitu. Jadi sibuk banget sih hidup Mbak ini sebenarnya. Sorry aku ambil waktunya, Mbak. Terus sekarang Mbak lagi kuliah juga, jadi tugas-tugas numpuk dan ya itu salah satu juga di bidang karir akademik juga Mbak harus terus maju, nggak boleh stagnan gitu. Jadi harus terus mencapai Profesor yang lebih baik. maksudnya. Profesor Sonia Piscayanti, keren. Oke dah. Ada nggak? Pasti dong, setiap manusia kayak tadi bilang ada low point, ada high pointnya kan, ya pasti kan. Kalau Mbak Sonia Ada. bisa cerita nggak? Ada nggak? Greatest regret lah, apa kekecewaan yang mungkin gimana melaluinya, itu yang terpenting. Kalau tadi udah sih sebenarnya disebutkan berkarya kan. Jadi pernah ada satu masa di mana saya ngerasa bahwa saya tuh lelah gitu. Saya lelah banget, terus saya ngerasa bahwa tubuh saya tuh tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan gitu. Tubuh saya tuh say no gitu. Kayak mungkin itu karena capek gitu, jadi sakit gitu kan. Karena ide saya tuh banyak banget gitu, jadi saya nggak bisa setiap hari tuh nggak bisa mikir kalau nggak mikirin program-program gitu. Tidak ada hari berlalu tanpa berpikir gitu. Jadi kadang saya tuh overthinking, overthinking and overloading. Jadi banyak banget, terus akhirnya saya capek, lelah, dan akhirnya saya sampai pada titik bahwa tidak semua bisa terjadi serta merta, harus ada istirahat lah gitu.
Nah sekarang sudah lebih legowo ya, saya juga melakukan mindful practice, mindful learning gitu. Jadi meditasi, grounding, kemudian take a deep breath. Saya tuh berdoa secara khusyuk paling tidak 3 kali sehari ya. Sama kayu juga saya latih, putih juga. Jadi kita betul-betul ketika momen kita tenang gitu ya, saya tidak mengatakan itu sembahyang, tapi tenang dan menyadari siapa diri kita itu, maka momen bersyukur itu lebih banyak. Jadi Ngurah juga sama, kalau Ngurah harus lebih banyak bersyukur sekarang Rah, supaya sehat. Benar sekali. Kadang kita tuh kadang obses with our thoughts. Saya gitu sih, dulu obses banget, jadi saya memacu otak saya terus berpikir, akhirnya lelah gitu. Untung sih nggak pernah sampai yang parah gitu. Omslet nggak sampai. Nggak, karena saya juga tahu ya caranya. Kalau stres kan saya tahu ya, paling saya nulis puisi itu hilang lah stresnya gitu kan. Iya. Ya tapi regret nggak ada Ngurah, regret itu nggak ada. Bahkan beberapa hal yang keputusan yang saya rasa keputusan besar itu adalah keputusan tepat yang saya ambil gitu. Wow. Misalnya saya tuh dulu pernah punya cita-cita kuliah di luar negeri gitu kan. Tapi saya berpikir ulang. Nah ini juga filsafat ini Ngurah satu lagi. Jadi ada filsafat di Stoa itu, salah satu unsurnya itu adalah apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Wah ini itu maksudnya ini dalam ya, juga. Ini Ngurah pasti paham. Jadi di dalam kita memutuskan sesuatu ada 2 pandangan, apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Nah kalau misalnya saya kuliah di luar negeri saat itu ya, saya akan menghapus mungkin mengenyampingkan keluarga. Dan kalau itu saya lakukan, mungkin itu akan menjadi penyesalan tertinggi saya, karena saya tidak bisa melihat anak-anak tumbuh gitu. Jadi keputusan saya sudah tepat sekarang ini, lanjut kuliah di dalam negeri saja, karena apa yang tergantung padaku adalah family. They depend on me. They depend on me so much because of that I have to choose gitu. I have to choose. Dan akhirnya saya tidak merasa menyesal, karena saya bisa mengamati kayu bertumbuh dan saya betul-betul melihat dia tumbuh di tangan saya gitu, not on others' hand. Babysitter ya. 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 Iya benar. Ya deh keren itu. Tapi kalau lows yang lain sih nggak ada, cuma paling kalau kecapean gitu aja sih. Lancar loh ini ya. Kayaknya karma baik nih Mbak Sonia nih, lancar hidup ini. Aduh, tanggungan gue. Jadi hari ini kita belajar filsafat itu tadi ya. Betul. Why do we do what we do, yang harus jadi caption kata Mbak Sonia. Sebuah seni untuk hidup. Ya. Yang terakhir tadi itu lakukan apa tadi ya, tergantung itu gimana tuh? Saya lupa. Apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Misalnya Ngurah, yang tergantung sama Ngurah siapa aja? Coba sebutin, yang tergantung sama Ngurah siapa? Pasti istri, anak, ya orang tua, kan gitu kan. Apa yang tidak tergantung pada Ngurah tuh yang lain di luar itu gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak tergantung pada kita. Kita hanya bisa mengontrol apa yang tergantung pada kita. Nah itu. Jadi kalau itu kita lepas juga, apa yang tergantung padaku itu kamu lepas juga, maka itu habis itu. Gitu. Jadi harus benar-benar menyadari siapa kita gitu, siapa kita dan untuk apa kita ada di sini gitu. Ya terakhir nih Mbak Sonia ya, biar saya nggak ambil banyak waktunya ini, terkait dengan pandemi ini, gimana sebaiknya, ini pesan buat sahabat Regus nih, gimana sebaiknya kita menghadapi situasi ini sahabat, gimana sebaiknya kita bereaksi terhadap ini pandemi. Terhadap pandemi. Oke. Saya tahu bahwa banyak orang kehilangan pekerjaan atau kehilangan hampir 60% penghasilan ya. Realitanya kita manusia butuh makan, ya nggak? Kita manusia butuh makan, butuh bayar listrik, bayar air, ya.
Jadi menurut saya be kreatif, be produktif, kenali diri, kamu bisa apa, ya. Jangan mengeluh terlalu lama, boleh mengeluh ya, tapi jangan terlalu lama. Dan cepat bangkit, cepat atasi itu. Misalnya bisa goreng pisang gitu, ya udah jual pisang. Terus bisa jadi penulis gitu, udah lakukan gitu. Terus bisa jadi pelatih apa misalnya, ayo lakukan. Jadi pandemi ini membuat kita banyak belajar kembali ke diri sendiri sih, kembali ke diri sendiri dan tidak banyak mengeluh gitu. Mengeluh itu juga sia-sia ya kalau tidak ada solusi. Kemarin saya nonton salah satu artis itu banting setir gitu kan, salah satu artis banting setir jualan karena tidak ada job gitu. Nggak apa-apa itu, karena manusia butuh makan. Emang siapa yang mau ngasih dia makan kalau dia nggak melakukannya sendiri gitu? Kan tidak ada yang bisa menolongkan diri sendiri. Netizen cuma bisa nyinyir. Saya juga ya, jadi saya selama pandemi ini banyak juga membeli hasil olahan dapur teman-teman gitu ya. Oh saya bisa jualan ini gitu, saya beli gitu. Itu salah satu cara menolong loh. Tidak mesti harus menyumbang gitu. Misalnya kita beli donat 30.000, mungkin ya itu menolong orang lain untuk bertahan hidup gitu. Atau kita beli ketela goreng 10.000 gitu. Ya tetangga saya di sini juga banyak yang punya usaha jual jamu segala macam. Kita beli, kita sama-sama merasakan pandemi ini, to be honest gitu. Siapa sih yang nggak terasa gitu? Saya juga kehilangan banyak pekerjaan lah bilang gitu ya, di luar dari tetap gitu. Tapi masih bisa bersyukur karena sebagai PNS itu lumayan lah ya, masih stabil lah. Masih stabil lah gitu. Nah itu caranya dengan membeli hasil olahan teman-teman gitu, mendukung secara moral, itu lebih dari cukup sih. Nah ya. Itu yang pertama, jangan mengeluh. Keduanya apa Mus? Iya, banyak yang ngeluh, ya betul, banyak yang ngeluh. Nah akhirnya depresi kan, kalau udah ngeluh depresi gitu. Nah mungkin kan belum baca filsafat ya. Nah itu kan yang pertama nih, kata Mbak Senia nih pesannya terkait pandemi, jangan mengeluh, ya kan? Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua. Tadi kan bilangnya pertama, kan pasti ada yang kedua dong. Kedua, membuat jurnal bersyukur, Ngurah. Ini juga tadi salah satu catatan yang ini berat lagi. Menurut saya. Makanya kamu terus kita bertanya, nanti berat lagi kalau maksudnya semakin lama ditanya semakin berat. Nah, tahu nggak gimana itu? Jadi jurnal bersyukur itu setiap hari kita bangun pagi, kita list hal-hal yang membuat kita bersyukur. 1, misalnya masih bisa bernafas. 2, masih bisa melihat. 3, masih bisa mendengar. Itu hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Punya mata, punya hidung, punya telinga, itu dipakai gitu. Itu jurnal bersyukur itu untuk membuat kita bisa tahu apa sih yang kita sudah punya gitu. Jangan fokus pada apa yang tidak kita punya. Misalnya yang tidak kita punya, ya tidak punya mobil misalnya, tidak punya apa. Terus kita terus tidak bersyukur gitu. Tapi itu yang kita punya itu apa? Oh, anak. Jurnal mengeluh itu. Kalau Ngurah jurnal apa nih? Jurnal mengeluh ya? Saya jurnal bersyukur Mbak Sonia. Saya bersyukur punya keluarga masih bisa sehat. Saat ini doa utama saya adalah biar sehat aja dulu. Nggak apa-apa pekerjaan agak stabil, sehat aja saya. Oke dah, semua banget Mbak Sonia waktunya. Terima kasih banyak. Oke. Thank you so much. Ya, semoga segalanya sukses, pendidikannya lancar. Apa yang menjadi mimpinya tercapai Mbak Sonia ya, dan itu pasti saya. Terima kasih. Bye bye.